selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Herlianti, NPM 192165558 akan menyampaikan materi berkenaan dengan konsep dasar uang. Sebelumnya, hal yang pertama akan kita ketahui adalah mengenai apa sih uang itu. Uang adalah setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar ini dapat berupa benda apapun yang dapat diterima setiap orang yang ada di masyarakat. Alat tukar ini pula digunakan di masyarakat untuk proses pertukaran barang dan jasa dan sebagai pembayaran hutang. Untuk bahasan yang kedua, kita akan membahas mengenai apa saja syarat-syarat sebuah benda dapat dikatakan sebagai uang. Syarat yang pertama adalah harus diterima secara umum atau acceptability. Artinya, kegunaannya harus diterima sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, maupun pembayaran hutang. Yang kedua adalah stability of value atau nilainya stabil. Artinya, tidak dapat naik ataupun turun. Ketiga adalah mudah disimpan atau storable. Artinya, bentuk fisiknya tidak boleh terlalu besar. Keempat, mudah dibawa atau portable. Artinya mudah dipindah tangankan dari satu tangan ke tangan yang lain. Yang kelima adalah tidak mudah rusak atau durability. Artinya, uang harus dapat bertahan untuk jangka waktu yang relatif lama. Yang keenam, mudah dibagi atau divisibility. Maksudnya ialah nilai nominal yang tertera dalam uang tidak boleh hanya terdiri dari satu jenis pecahannya saja. Pembahasan yang ketiga, kita akan membahas mengenai fungsi uang, baik itu fungsi asli maupun fungsi turunannya. Yang pertama adalah fungsi asli uang, yang terdiri dari sebagai alat tukar dan sebagai alat ukur. Uang sebagai alat tukar memudahkan kita untuk mendapatkan suatu barang. Artinya, kita tinggal menukarkan uang yang kita punya untuk membelikan barang yang dibutuhkan. Kedua, uang sebagai alat ukur. Artinya, kita dapat menentukan besaran nilai suatu barang. Misalnya, jika ingin membeli penggaris seharga Rp3.000, maka kita memerlukan uang Rp1.000 dan Rp2.000. Yang selanjutnya adalah fungsi turunan uang. Pertama, sebagai alat pembayaran. Berbeda dengan sebagai alat tukar, maksud uang sebagai alat pembayaran ialah ketika uang yang dibayarkan tanpa ditukar dengan barang ataupun jasa, contohnya untuk membayar pajak. Kedua, sebagai penunjuk harga. Artinya uang memiliki nilai yang berbeda-beda. Misalnya, untuk harga 1 kg jeruk sebesar Rp8.000, sementara apel Rp9.000. Ketiga, uang sebagai alat pembayaran utang. Digunakan untuk melunasi utang dan piutang. Keempat, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Artinya dapat digunakan ketika ada keperluan suatu hal yang mendadak. Pembahasan selanjutnya yang akan kita bahas adalah apa saja jenis-jenis uang yang beredar yang ada di masyarakat. Yang pertama akan kita bahas berdasarkan bahannya. Pertama ada uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas namun dibuat dengan untuk tidak mudah robek, luntur, dan tahan terhadap air. Nominalnya sebesar Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000 ataupun yang lainnya. Kedua, adanya uang logam atau uang yang terbuat dari logam, emas, dan perak, serta nominalnya yang kecil seperti Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Yang kedua berdasarkan nilainya. Yang pertama adalah bernilai penuh atau full body of money. Artinya, uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal. Misalnya, nilai emas pada logam Rp500 sama dengan nilai nominalnya. Yang kedua, representative full body of money atau tidak penuh. Artinya, nilai intrinsik lebih kecil daripada nilai nominal. Biasanya terdapat dalam uang kertas. Yang ketiga berdasarkan lembaga pembuatnya. Ada uang kartal dan uang kiral.
pertama, uang kartal. Uang kartal diterbitkan oleh bank sentral, yaitu Bank Indonesia, serta digunakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk logam maupun kertas. Yang kedua, uang giral. Diterbitkan oleh bank umum dalam bentuk cek maupun biljet giro. Terakhir, berdasarkan kawasan, ada uang lokal, uang regional, dan uang internasional. Untuk uang lokal, yakni uang yang hanya berlaku di suatu negara tertentu. Misalnya, rupiah yang hanya dapat digunakan di negara Indonesia. Yang kedua, uang regional yang berlaku di suatu kawasan yang lebih luas, seperti mata uang euro yang dapat digunakan di beberapa negara Eropa, seperti Jerman, Spanyol, Australia, dan lain-lain. Yang ketiga, uang internasional, yakni uang yang berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran. Contohnya adalah US dollar atau dolar Amerika Serikat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. See you. Terima kasih.